Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matis shihah wal afiyah. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar kalian semua kelas 12 SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui udara dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Baiklah, langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini. Pembahasan kita masih membahas tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Yang kemarin sudah kita jelaskan tentang masalah rukun nikah, kemudian macam-macam pernikahan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang orang yang haram dinikahi atau disebut juga namanya mahram. Jadi lebih tepatnya kita yaitu menyebutnya mahram, jangan muhrim. Biasanya memang suka menjadi kebiasaan kita menyebutnya adalah muhrim. Sebetulnya yang tepat adalah mahram, orang yang haram dinikahi. Kalau muhrim secara arti harfiahnya adalah orang yang berihram, ya. Tapi kalau mahram adalah orang yang haram dinikahi sama kita. Nah, pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas mahram, orang-orang yang haram dinikahi oleh kita. Siapa saja sih orang-orang yang memang haram kita nikahi? Nah, yang pertama orang yang haram kita nikahi, yang pertama ada dengan sebab nasab atau keturunan. Ya, siapa saja keturunan? Ya, kalau memang kita seorang laki-laki, ya berarti yang haram kita nikahi yang pertama ibu. Dari ibu siapa ke atas? Ibu, nenek, buyut dan selanjutnya. Oleh karena itu seorang anak haram hukumnya menikahi ibunya sendiri. Walaupun cinta bagaimanapun gak boleh anak menikah dengan ibu. Ataupun cucu cinta dengan neneknya. Ada gak kira-kira? Cucu menikah dengan nenek, hukumnya gak boleh karena termasuk mahram. Ya mungkin kalau secara kenyataan mungkin gak ada. Akan tetapi hukum yang lain, hukumnya gak batal wudu antara anak dengan ibu, enggak batal wudu cucu dengan nenek. Karena apa? Karena termasuk adalah hubungannya mahram, orang yang haram dinikahi. Kemudian kalau memang ke bawah berarti dari ibu ke anak, ibu, anak, cucu, cicit dan ke bawah. Itu adalah orang-orang yang haram dinikahi dengan sebab keturunan. Termasuk kalau memang ke sampingnya kiri kanan encang atau encing, ya itu pun sama termasuk mahram. Adapun kalau sepupu, saudara sepupu itu hukumnya bukan mahram, maka boleh hukumnya menikah antara dengan sepupu. Makanya batal wudu kalau kita bersentuhan dengan saudara sepupu kita, karena saudara sepupu kita itu bukan termasuk mahram, hukumnya halal menikah dengan sepupu, ya. Kalau kita memang laki-laki, kalau kita perempuan ya berarti yang haram kita nikahi pertama bapak, terus ke atas, ya. Nggak boleh anak menikah dengan bapaknya, nggak boleh anak perempuan cucu perempuan menikah dengan kakeknya, terus ke atas. Begitupun ke bawah, kemudian dari bapak, kemudian ya anak, cucu, cicit. Yang laki-laki itu termasuk adalah orang-orang yang haram dinikahi dari pihak nasab ataupun keturunan. Nah, yang kedua yang termasuk mahram adalah dengan sebab musahara. Apa itu musahara? Musahara adalah dengan sebab melakukan pernikahan. Mana contohnya seperti mertua, ibu mertua ataupun bapak mertua. Oleh karena itu nggak boleh seorang menantu menikah dengan mertuanya ataupun mertua menikah dengan menantunya.
Makanya kalau yang namanya mertua mah walau sampai kapanpun nggak ada yang namanya bekas mertua. Walaupun si orang tersebut sudah bercerai ataupun sudah meninggal, ya salah satunya, maka tetap saja yang namanya mertua mah nggak ada bekasnya. Tetap masih hukumnya mahram. Haram hukumnya mertua menikah dengan menantu ataupun menantu menikahi mertuanya sendiri, hukumnya nggak boleh, ya. Bagaimana kalau seandainya saudara ipar, adik ipar atau kakak ipar, itu hukumnya tetap haram menikah dengan saudara ipar, adik ipar ataupun kakak ipar. Tapi itu pun selagi memang dirinya itu masih status menikah dengan adiknya ataupun kakaknya. Makanya nggak boleh berpoligami antara adik kakak, nggak boleh. Kecuali kalau salah satunya udah bercerai, tadinya sama kakaknya, cerai ataupun meninggal, maka menikah dengan adiknya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekaligus menikah dengan adik kakak, hukumnya haram, nggak sah pernikahannya, ya. Itu namanya dengan sebab pernikahan. Jadi yang namanya mertua sampai kapanpun ataupun mantu sampai kapanpun itu hukumnya mahram, nggak boleh antara menikah menantu dengan mertua. Kalau istri mah bukan mahram, ya. Makanya halal kita menikah dengan istri kita. Makanya kalau seandainya kita punya wudu bersentuhan antara suami istri, hukumnya batal. Karena apa? Karena suami istri bukan termasuk mahram, karena termasuk halal pernikahan antara suami istri. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi, kalau istri makan halal, ya. Makanya suami ataupun istri itu bukan mahram kita. Maka kalau seandainya kita punya wudu bersentuhan antara suami istri, hukumnya batal wudunya. Yang ketiga, mahram dengan sebab rodok. Apa itu rodok? Dengan sebab menyusui, ya. Contoh seperti ada seorang ibu menyusui anak tetangga, karena memang orang tuanya lagi nggak ada, kemudian anaknya menangis, ya disusuilah sama si ibu tadi. Maka si anak tadi yang pernah disusui sama si ibu tadi, maka ini si anak hukumnya jadi anak susu, maka termasuk mahram hukumnya si ibu tadi dengan anaknya, termasuk dengan anak-anaknya si ibu tadi, ya. Kepada anak tersebut yang pernah disusui sama si ibu tadi, maka anaknya pun termasuk ke anak yang tadi disusu, hukumnya mahram, namanya saudara sesusu. Ke bapaknya bapak sesusu, saudara yang lainnya saudara sesusu. Itu namanya dengan sebab menyusui. Makanya hati-hati kalau seperti orang tua kita, ibu kita pernah menyusui anak saudara ataupun anak tetangga, maka anak tersebut jadi saudara kita, namanya saudara sesusu rodok. Maka hukumnya haram menikah kita dengan anak susu ataupun saudara sesusu, ya. Itulah macam-macam mahram, artinya orang-orang yang haram kita nikahi. Yang pertama ada dengan sebab nasab keturunan, yang kedua ada dengan sebab musyawarah pernikahan, yang ketiga ada dengan sebab rodok atau menyusui. Ya, itulah barangkali materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti, bisa dapat dipahami, ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.